Hai, perkenalkan saya Yudi. Terima kasih sudah mampir untuk melihat sharing dari saya. Kali ini saya ingin membahas popcorn dan studi kualitatif. Apa hubungannya ya? Yuk simak. Pernah buat atau lihat orang lain membuat popcorn kan? Bikin kaget ya, waktu biji-biji jagung itu satu persatu matang dengan suara letupan yang bersamaan. Pop 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 gitu. Sadarkah teman-teman? Di awal, suara letupannya cukup keras karena banyaknya biji jagung yang matang dan meletup hampir bersamaan. Tapi, lama-kelamaan suaranya melemah dan letupan mulai terdengar satu persatu secara bergiliran hingga tidak ada suara letupan lagi. Di saat tidak ada suara letupan lagi, disitulah kita tahu bahwa semua biji jagungnya telah pecah dan popcorn dinyatakan telah matang. Saatnya membuka panci popcorn. Dan momen ini biasanya sangat ditunggu-tunggu. Karena kita bukan hanya melihat biji jagung yang telah berubah bentuk menjadi popcorn, namun juga terciumnya aroma mentega yang menggoda itu. Nah, kenapa sih pembuatan popcorn ini dianalogikan sebagai bagian dari data analisis dalam studi kualitatif? Yuk kita simak selanjutnya. Studi kualitatif dikenal dengan ciri khas menggunakan sampel yang relatif kecil. Tidak seperti studi-studi kuantitatif yang jumlah sampelnya bisa mencapai ratusan, ribuan, dan seterusnya. Namun karena sampelnya kecil, ciri khas lain dari studi kualitatif adalah data yang diperoleh harus mendalam, harus detil. Bagi peneliti pemula, tentunya jadi bertanya-tanya, sampel kecil itu sama dengan N berapa ya? Pernah mendengar istilah saturasi dalam menetapkan jumlah sampel pada studi kualitatif? Ya, betul. Saturasi artinya titik di mana kita sebagai peneliti merasa bahwa informasi yang diperoleh tidak ada lagi yang baru, atau tidak menambah pemahaman kita tentang isu yang sedang dipelajari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita sebagai peneliti tahu bahwa kita sudah mencapai titik tersebut? Simak terus ya. Menurut Dr. Priscilla Ullin, Elizabeth Robinson, dan Elizabeth Tolley di buku mereka berjudul Qualitative Methods in Public Health, analisis data dalam studi kualitatif dilakukan secara dua tahap, yaitu in the field, saat masih di lapangan melakukan pengumpulan data, dan at desk, saat Anda telah selesai mengumpulkan data dan melakukan data analisis dari meja kerja Anda. Pada diagram ini, saya hanya akan fokus pada analisis data in the field, yang akan saya kaitkan dengan fenomena popcorn dan konsep saturasi dalam jumlah sampel studi kualitatif. Para peneliti studi kualitatif biasanya menamakan proses analisis di lapangan ini sebagai proses debriefing. Apakah itu debriefing? Brief artinya singkat, sehingga debrief adalah lawan katanya, yaitu menguraikan. Jadi pada proses debriefing ini, peneliti yang umumnya terdiri dari tim peneliti akan menginvestasikan sumber daya berupa waktu, tenaga, dan pikirannya untuk segera menguraikan temuan-temuan awal dari data yang telah dikumpulkan, meskipun keseluruhan pengumpulan data belum selesai. Disinilah letak perbedaan analisis data kuantitatif dengan kualitatif. Pada studi kuantitatif, Anda tidak dianjurkan melakukan analisis data pada saat pengumpulan data masih berlangsung. Hal ini terkait dengan pengambilan kesimpulan studi kuantitatif yang sangat bergantung pada besar sampel dan cara sampling yang telah dikalkulasi dengan mempertimbangkan berbagai jenis error dan varians. Sementara pada studi kualitatif,
Anda akan ketinggalan banyak data penting jika analisis data tidak dilakukan segera pada saat Anda masih berada di lapangan, saat memori Anda masih segar dengan segala respons verbal dan nonverbal dari informan Anda, saat di mana indera Anda lainnya masih tajam menangkap hasil pengamatan Anda lainnya selama proses wawancara atau diskusi. Sampai di sini paham kan ya? Lalu, kembali ke proses debriefing. Apa sih manfaat dan tujuannya? Dengan debriefing, Anda dan tim Anda mendapat kesempatan untuk 1. Menemukan temuan awal yang penting sesuai pertanyaan atau tujuan penelitian. 2. Memastikan kelengkapan data, kedalaman data sesuai yang diinginkan, khususnya jika lebih dari satu pewawancara yang terlibat dalam studi. 3. Mengkonsolidasi apakah ditemukan isu atau topik baru yang mengemuka, new emerging issues or topics yang tidak diperkirakan sebelumnya. 4. Mengkonfirmasi apakah dibutuhkan jenis atau tipe informan dan key informan yang baru untuk memenuhi variasi atau karakteristik yang lebih kaya karena munculnya topik baru seperti yang telah disebutkan di poin 3. 5. Memutuskan apakah perlu memodifikasi metode pengumpulan data atau menambah metode lain yang sebelumnya tidak terfikirkan. 6. Mencermati apakah titik saturasi sudah mulai muncul atau terasa oleh tim peneliti. Apakah Anda merasakan bahwa letupan popcorn mulai berkurang? Jika ya, mulai informan atau diskusi yang keberapa? Proses debriefing dapat dibantu dengan menggunakan tabel yang seperti ini, yang biasa disebut comparative matrix, yang memang digunakan untuk mengcompare, membandingkan respons dari satu informan dengan informan berikutnya. Matriks ini harus diisi menyesuaikan urutan Anda melakukan pengumpulan data. Karenanya, beri nomor sesuai urutannya. Dalam studi kualitatif, sangat penting menginvestasikan waktu untuk melakukan debriefing di dalam timeline studi Anda. Tidak ada gunanya Anda buru-buru melakukan pengumpulan data jika data yang diperoleh tidak segera dicermati untuk dipahami. Data studi Anda bisa jadi bolong-bolong, kurang mendalam di sana-sini karena Anda terlambat mengamati, mendalami, memahami data Anda saat Anda masih berada di lapangan. Pada tabel contoh ini, saya mengumpamakan pertanyaan penelitian utama saya adalah tentang memahami cara orang coping dengan masalah pangan di rumahnya. Dari informan nomor 1, saya dapatkan jawaban A dan B. Demikian pula dengan informan nomor 2. Ternyata, kedua informan ini mempunyai karakteristik yang sangat mirip, yaitu tinggal sebagai keluarga inti, sehingga respon yang keluar juga mirip. Dari proses debriefing ini, saya dapat menyadari kemiripan karakteristik tersebut, sehingga untuk informan berikutnya, saya dapat memutuskan untuk mencari informan dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, informan yang tinggal dalam keluarga besar. Dan benar saja, saya temukan jawaban baru, yaitu C pada informan ketiga ini. Proses pengumpulan data terus berlangsung, berdampingan dengan proses debriefing hingga informan ketujuh. Perhatikan pada tabel ini, bahwa popcorn meletup keras di awal, bersamaan dengan ditemukannya cara coping A, B,
C, D, E, hingga letupan mulai redup yang ditandai dengan munculnya E berulang kali dan tidak ada lagi ditemukan jawaban lain setelah E. Pada informan keberapa kita merasa tidak lagi menemukan jawaban baru tentang cara coping ini? Pada informan keberapa kita merasa sudah mencapai titik saturasi? Hal ini hanya akan dapat Anda pahami dan rasakan melalui proses debriefing. Dan proses ini wajib Anda dokumentasikan, misalnya dalam bentuk matriks seperti pada contoh ini. Sampai di sini, dapat Anda bayangkankah fenomena popcorn yang saya maksud? Semoga sharing ini membantu. Terima kasih kepada Satu Langkah Studio yang telah membantu memvisualkan topik sharing saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kanal YouTube Judiation ini ya. Silahkan usulkan topik selanjutnya. Tuliskan di kolom komen ya. Sampai jumpa di sharing selanjutnya. Salam.